soft lensnya tuh udah nggak ada di tempatnya. And you know what? Ada di mana? Ada di dalam mata gue sebelah sini. Gila banget kan? Dan itu ngambilnya susah banget, menderita banget gue. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Elita Loina 21. Kali ini videonya khusus kalian yang pengen berkenalan dengan kontak lens. Jadi kontak lens itu nggak bisa dihindari, sekarang tuh udah bagian dari fashion atau bagian dari kecantikan. Dan di sini saya punya banyak macam kontak lens. Dan kalau kalian pengen pakai kontak lens, sebenarnya ada beberapa hal penting yang harusnya kalian pikirin sebelum kalian beli atau pakai kontak lens. Pertama adalah power range atau minusnya kalian. Jadi kalian make sure minus yang dipakai itu benar. Minus di kacamata itu kadang-kadang beda sama minus yang ada di kontak lens kayak gitu. Maksudnya misalnya gini, saya tuh minusnya tuh sebelah kiri udah lebih dari 4 gitu ya. Kalau nggak salah 4,25 atau 4,75. Jadi di dalam kontak lensnya itu kita belinya bukan 4,75 gitu, tapi dia dikurangin gitu. Jadi penting banget kalian tuh konsultasi sama optiker kayak gitu supaya dapat power range yang benar. Yang kedua yang diperhatikan adalah kalian pilih jenis kontak lensnya. Jadi kalau berdasarkan warna dia macam-macam banget. Ada yang bening seperti ini. Tuh kalian mungkin nggak bisa lihat ya karena dia warnanya bening. Dan yang kedua bisa juga yang berwarna. Dan ketahanan mereka juga beda-beda. Jadi ada yang harian, setiap hari harus ganti yang baru. Ada juga yang mingguan, ada yang bulanan, juga tahunan. Jadi tandanya dia tuh misalnya sekali kamu buka, dia awetnya misalnya per bulan ya, 1 bulan. Setelah kamu pakai, kamu harus buang, harus ganti. Itu biasanya tertulis di packaging kontak lensnya. Kemudian dalam memilih kontak lens penting juga nih, apalagi kalau mata kalian yang sensitif, kalian harus perhatiin tentang kadar airnya. Kelihatan ya di sini tulisannya tuh water 55% misalnya. Nah biasanya yang warna bening dia tuh memiliki kadar air yang banyak. Jadi kalau kalian matanya sensitif, alangkah baiknya kalian pilih kadar air yang banyak. Sebelum ke tutorial ada satu hal penting lagi nih, kalau kalian misalnya beli kontak lens dan apalagi kalian baru pemula, itu pastiin kontak lensnya itu gampang ngebedain depan sama belakangnya. Misalnya kalian belinya yang EQ View nih ya. Nah, nih EQ View ini tricky, apalagi warna bening dia tuh nggak kelihatan beda depan sama belakangnya. Kalau kalian belum bisa ngebedain ya kayak gitu loh. Tapi karena saya sekarang udah sering make dan saya udah dapat feelingnya mana depan mana belakangnya gitu, udah gampang kelihatan. Tapi ada merek lain itu kalau nggak salah mereknya Fresh Look, dia tuh bagian depan belakangnya tuh ada tandanya gitu loh. Kalau nggak salah ada tulisan FL-nya. Kalau F-nya terbalik ya tandanya terbalik kamu pakainya. Ini tuh kelihatan banget bagian yang harusnya menghadap dalam, bagian dalam tuh dia tuh kayak warnanya pudar. Kelihatan deh warnanya pudar kayak bagian baju aja. Warnanya pudar itu kita pakai bagian dalam dan di luarnya warnanya lebih terang. Mudah-mudahan kelihatan. Banyak jalan menuju Roma gitu juga cara pakai soft lens. Pasti banyak cara-caranya. Mungkin cara saya beda dengan cara kalian, tapi saya nemuin cara yang sekarang saya pakai tuh ya udah yang paling enak kayak gitu loh, yang udah jadi kebiasaan. Jadi kalau kalian pengen tiru, coba, siapa tahu suka juga caranya dan jadi mudah, monggo silahkan. Jadi kalau kalian yang pengen makeup, lebih baik saya sarankan pakai soft lens terlebih dahulu, karena bisa aja nanti pada saat pemakaian soft lens penuh dengan tetesan air mata dan itu bakalan bisa ngerusak makeup kita. Jadi kalau saya pakainya sebelum mukanya dipapain, baru ya mukanya masih polos, jadi baru pakai soft lens. Ingat ya, tangannya harus bersih. Ambil jari manis, kebiasaan nih. Ambil jari manis, kemudian saya letakkan di telapak tangan. Saya tuang, kemudian saya bersihin sedikit, dikucek-kucek, yang enggak kucek-kucek lembut gitu. Ya, udah dibuang cairannya. Kemudian saya pindahkan ke jari telunjuk saya dengan posisi seperti ini.
Jadi yang mau ditempel ke retina itu adalah yang bagian yang pudarnya. Jadi kalau kalian beli soft lens kebetulan yang gampang ngebedain depan sama belakangnya. Jadi yang bagian dalam atau yang kena retinanya itu bagian yang pudarnya, dan yang warna yang jelasnya, warna terangnya tuh ngadep keluar kayak gitu. Ini saya beneran udah buta nih asli, kagak ngeliat apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba kameranya buram dan saya nggak sadar, sorry. Nah udah kayak gini, saya biasanya nih tetesin lagi karena mata saya tuh kering. Saya tetesin lagi, setetes aja. Kemudian ini bagian yang menegangkan. Pakai tangan kiri saya tarik matanya. Kemudian jari tengah saya tarik untuk narik ke bawah matanya. Yang susah adalah menahan supaya mata kalian gak berkedip pada saat jari ini mau colok mata kita. Itu perjuangan abis. Jadi kalian harus belajar. Itu yang mesti dipelajarin. Fokus saya, kalau saya tuh lihat ke depan, lihat ke depan, lihat ke depan, tahan, masukin, lepas pelan-pelan, dan jadi. Nah kalau saya biasanya karena tadi saya tetesin air tambahan, dia memang ada tuh. Ini bukan, ya ini sisa dari tetesan tadi. Sekali lagi untuk yang kiri. Jadi kita saya ambil pakai jari manis. Oke, saya letakkan di telapak tangan. Mari kita ikuti sama-sama ibu-ibu. Saya tuang cairan pembersih, kucek sedikit dengan lembut. Kemudian saya ambil lagi masih pakai jari manis. Saya ambil. Kemudian saya pindahkan ke telunjuk tangan dengan posisi seperti ini. Karena kering, saya taruh sedikit tetes cairan pembersih tadi. Nih ya, jadi dibantu gini, ditarik untuk nahan matanya. Nih jari tengah gini, udah dapat, langsung deh masukin. Mata fokus lihat ke depan. Jadi deh pelan-pelan dilepas dan kedip-kedipin. Rasanya awal-awal mungkin kalian agak aneh, tapi dia seharusnya nggak sakit, nggak ngeganjel. Jadi kalau tiba-tiba kalian ngerasa ngeganjel banget dan kalian kedip-kedip, udah gitu matanya jadi merah, itu pada saat awal kayak gitu tandanya bisa aja itu soft lensnya terbalik. Kalau kalian pakai dalam jangka waktu lama terus merah-merah, ya mungkin kalian nggak cocok sama soft lensnya. Informasi lainnya, soft lens ini baiknya jangan dipakai buat berenang, terus jangan dipakai buat misalnya kalian kena asap gitu ya. Maksudnya tuh misalnya kalian main api unggun, terus kalian pakai soft lens, itu bakalan menderita banget. Jadi jangan pakai berenang, jangan pakai yang kena asap-asap, yang ekstrim ya. Dan udah gitu jangan dibawa tidur, karena pengalaman saya ngeri banget. Jadi pernah saya bawa tidur, jadi dia tuh kan kering ya, tertutup gitu kering. Pas bangun-bangun saya langsung buram nih mata, yang artinya soft lensnya tuh udah nggak ada di tempatnya. And you know what? Ada di mana? Ada di dalam mata gue sebelah sini. Gila banget kan? Dan itu ngambilnya susah banget, menderita banget. Gue turunin itu soft lens. Jadi mendingan lepas dulu baru kalian tidur kayak gitu loh. Segitu dulu informasinya. Kalau ada tanya-tanya tambahan silahkan tulis di kolom komen. Mudah-mudahan saya bisa jawab dan sharing ke teman-teman kalian juga kalau ada yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Cheers!